Istiadat yang udah diajarkan dari leluhur kita di masa lalu. Gemaripa Long Jinawi. Hormati leluhur, dan leluhur itu tidak ingin minta disembah pemirsa. Beliau mengatakan, leluhur meminta hormati keberadaan kami yang telah mendahulukan kalian. Jangan menghormati leluhur. Hormatilah leluhur di tanah kita sendiri. Di mana kita dilahirkan pemirsa akan kembali ke tanah ibu pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya Freddy Brahma. Saya Ciko Romli. Dalam penelusuran dan menguak dimensi alam gaib Bersama Mata Cakra Karlo menembus tanpa batas. Oke, Bang Freddy, malam hari ini kita berada di mana, Bang Freddy? Nah, kebetulan malam kali ini Ya. spesial banget, kita berada di Pabrik Gula Gempol. Di wilayah Siram. Lo tau gempol apa? Enggak, gempol itu kalau istilah orang ini tuh hebat, gempol. Gempol. Ya, karena di sini dulu dibangunnya pabrik gula ini berdiri di tahun 1840. Dan sekarang sudah mencakup 150 tahun kurang lebih. Pokoknya udah lama banget ya pemirsa. Pada malam hari ini, semoga pemirsa malam hari ini berjalan dengan lancar dan hari bayangkan ini pabrik udah lama banget. Dan isunya semenjak pabrik ini didirikan udah banyak tuh isu-isu mitos-mitos beredar dari warga sekitar ya. lebih lanjut kayaknya lebih tepat sama orang itu. Kita panggil saya Bang Karlo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu, 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 sampurasun astungkar. Adil kata lino, bacu ramin ke surga, basengat ke jubatan. Arus. Ke tempat ini atau sebelum datang ke sini apa Bang Karlo rasanya? Pada saat saya menginjakan kaki di sini, di sini saya tuh sudah dihadirkan sama energi kesedihan dan energi kemarahan. Tapi di sini titik pusatnya 80% energi negatif dan 20% pemirsa energi positif. Jadi yang gue tangkap di sini adanya sosok seorang wanita, si Pirang, berhubungan dengan salah satu pribumi di masa lalu. Oh, ada cinta terlarang. Betul, tapi karena bapaknya si wanita itu melarang, karena tidak boleh bergaul dengan pribumi, maka dipisahkan mereka. Ya, dipisahkan mereka dan si wanita ini. Nah, ngomong-ngomongin wanita nih tadi nih. Ya. Jangan gini, dia ngomong gini. You orang jangan membicarakan masalah Berarti dia nggak mau. Iya, paham. Artinya kalau dari aksennya nih kayaknya orang Belanda. Belanda, iya. Belanda. Nah, ngomongin wanita kayaknya kita kurang satuan kita di sini. Iya. Cuy. Ya. Saya panggilkan Kita saya. panggil. Ya. Kak, mau Kak Monik sama Isabel. Kak Monik. Ya. Tadi kita sudah nanya sama Bang Karlo gimana tentang keadaan pabrik gula Gempol ini. Pertama kali Kak Monik datang, apa yang Kak Monik rasakan? Saya berdiri di situ pun di pohon besar itu, terus kunti sudah ada. Ya. Pokoknya saya siap malam ini dengan Isabel. menurut mata cakra Bang Karlo nih, di tempat lokasi kita sekarang ada apa? Gini pemirsa ya. Ya. Tadi Bang Freddy mengatakan tunjuk aja. Kita secara adab yang udah diturunkan sama leluhur, kita tidak boleh menunjuk seperti ini. Oke. Oh, iya. Jadi Cuma memberitahu Bang aja Karlo ada di mana. akan mengunjuk dengan
jempol. Lebih sopan. Lebih sopan. Situ. Iya. Oh, I see. Sekitar situ ya. Sama. Sama rambutnya panjang, berbaju putih. Ya. Long Bukan, dress. bukan yang pirang tadi. Bukan. Udah. Kalau udah mulai disebut udah agak-agak nih ya. Udah agak Tapi sosok si pirang pernah Tiba-tiba, Bang Carlo seperti diperingati untuk tidak bercerita oleh sang Maha menyelesaikan Sakral. Oh, bundir ya. yang Ya. no. You orang udah forbidden membicarakan soal egg. Oh. No. You orang udah forbidden membicarakan soal egg. langsung ke lokasi. Langsung ke lokasi. boleh. Mungkin kita nanti juga ada narasumber ya, Ya. yang kita akan tanya secara langsung dari warga sekitar di pabrik gula Gempol. Baik. Oke. Tetap di Mata Cakra Karya. Bata. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mitos-mitos yang terjadi di sekitar sini dari warga masyarakat. Dulu saya itu security di sini, Om. Bilang juru kunci atau gimana gitu. Gula Gempol itu berdiri tahun 1847. Itu era kolonial Belanda. Dan berhenti masa produksi itu tahun 1995. Pada Gempol itu sebenarnya jempol. Jempol. Nama lainnya itu jempol karena orang dulu itu keburu-buru ngomongnya atau gimana. Jempol jadinya timbullah nama Gempol gitu, Gempol. Dan warga sekitar lewat sering menampakkan diri atau sopir-sopir yang dulu bawa gula ngetem di sini itu ditemuin sama noni Belanda. Secara dohir itu di sini itu tidak ada aktivitas. Oh iya. Tapi di sisi lain itu sebenarnya aktivitas masih ada. Itu. Makanya sebagian orang kadang ngelihat itu pernah ada orang jualan pintu ya. Kita lagi kumpul nih sama satpam teman-teman ini ya. Terus dia nanya, "Pak, kok ini rumahnya pada kemana semuanya?" Loh, Bapak tuh ngimpi gimana ya? Iya. Orang rumah ini dibongkar ini dari tahun 2016. Masya Allah, yang bener aja Pak. 3 hari yang lalu saya lewat di sini masih ada rumah. Bahkan yang tidur di sini di foto itu nggak kelihatan. Teman saya tuh almarhum, udah almarhum. Di foto nggak kelihatan. Terus dipindah dari kamar itu jaga itu ke situ jembatan Ke itu. jembatan itu. Jembatan ini tadi ada jembatan lagi, sekarang udah dibongkar. Itu dipindah Pindah di ke situ. situ Di lagi situ. tuh, ya. Itu sering itu. Itulah cerita asal muasal ya dari Ya. pabrik gula Gempol, dari narasumber terpercaya dari warga sini yaitu Bapak Haji Johan. Ya. Terima kasih Pak atas Siap. keterangannya, menambah wawasan kita juga, jadi tahu asal muasal dari Ya. pabrik gula Gempol. Pada malam hari ini kamu Nik merasakan apa di sini? Banyak. Apa aja? Halo, kamu nih. Halo. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Halo. Ya. Oke, Bang Freddy, ternyata Bang Carlo udah ada di sini ya. Gimana nih, Bang Carlo? Bang, tadi itu kita udah nemuin narasumber. Kita udah banyak dapat informasi. Ya, Nah, kurangkan lagi sama yang abang lihat. oke. Iya. Mungkin ada satu pertanyaan saya. Tadi abang dari tadi di sini, Ya. apa yang abang dapatkan? Yang saya lihat di sana ya, dia baru berbentuk ox. Jadi tuh ox itu masih butiran-butiran Oh, seperti bola-bola, dia belum menyatu. Jadi pada saat mata cakra gue, Fred, gue dalam keadaan gue begini, itu gue satuin ox-nya itu untuk suatu membentuk visualisasi. Yang gue tangkap di visualisasinya itu adalah seorang menir ada di ujung sana. Iya. Dia menirnya, dia memakai topi bulat begini nih, topi bulat, terus dia ada pipanya di sini. Di pojok. Yang orang Belanda dulu. Iya, dia pakai tongkat. Cuman dia ada pipa melengkung, ada kumisnya. Cerutu ya, kayak Cerutu, betul. penyimpanan atau kantor ya. Kayaknya itu yang saya tangkap. mesin ya kalau nggak salah ya. Mungkin, kemungkinan itu. Untuk Isabel Kurang lebih lah. apa ada spirit yang ditangkap sama Isabel atau Pak Moni? Ya, ada noni Belanda ada di sini. Ngomong sama dia. Nah, bolehlah saya mau Sawadika. Sawadika. Meloy kapon, hai.
Hmm. Lo kayak Minecraft kan? Oi, tongpai. Somebody ha. Ya, kakak di sini ada beberapa step, ada beberapa wilayah. Ada wilayah yang sosoknya, ada yang wilayah sosoknya, dan ada wilayah sosoknya Belanda. Ya, Jadi ya. 3. Juga. Dan dia mengatakan ada di sini pusara. Di pusara itu ada simbol yang Isabel tidak mengerti. Apa itu? Di pusara Belanda tersebut. Iya, iya. Di dalam sana ya Bang Carlo ya. Kurang lebih. Kurang lebih ya. Beliau mengatakan Yuk begitu. kita menuju langsung ke sana. Carlo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Aduh, Baik, kamu nih. ya, santarku di dada. Oke pemirsa, pada malam hari ini kita ingin mencoba masuk penelusuran ke dalam menuju kota ini. Depan sentral itu pabrik gula gempolnya. Oke. Hati-hati kamu. Ya. Lalu tim masuk ke pabrik tersebut. Apa yang akan Merasakan gini terjadi? loh, Bang Ciko, ya, Bang Freddy dan Kak Monik, gue merasakan setelah masuk ke sini nih auranya berbeda. Di sini auranya berwarna violet. Violet menandakan pemirsa di sini adanya sebuah energi spiritual. Yang gue tangkap nih dari sini nih. Entah apa gue ketarik di sini nih. Ya betul, Energinya lebih ke kanan ya Bang Carlo ya. benar di sini nih. Ya, ini udah mulai nih ya. Anjing itu apa tuh? Mana? Yakin dia dari saya. Putih. Yang barusan lu bilang putih. Itu apa tuh? Kesini. Tuh. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Anjir. Apa tuh? Sosoknya putih pemirsa. Iya pemirsa, kalau misalkan ini ketara banget nih pemirsa, mungkin Bung kameramen bisa dinyalakan ke sana. Nah ini dia makin energinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, assalamualaikum. Ini hanya ingin untuk Udah hilang ya Freddy? bersilaturahmi. Sudah ya, sudah hilang ya. Oh, itu udah Udah nggak ada. Sudah. Terima kasih atas. Enggak, udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah ini ya. Sebagai membuktikan kalau Iya, membuktikan keberadaan mereka tuh ada. Selamat datang kepada kita ya. Dia mondar-mandir. Iya Iya. begini, seret. Mondar-mandir. Terima kasih udah menyambut kita ya Iya. dengan baik ya. Dengan baik. Karena kita niat kita kesini baik juga, tidak mau mengganggu, cuma kita ingin menguak apa betul atau enggak ya. Iya, betul Bang Ciko. Oke, dengan jalinan tali silaturahmi antara kita sebagai manusia kepada makhluk yang berada di sini. Oke, gimana Kak Monik? Menurut Kak Monik? Kamu ini sempat ngeliat ya? Iya. Kalau aku jelas banget karena Jelas pas ngeliat aku memang langsung ke depan sana. Dia Jujur, gua juga sebagai menunjukkan bahwa paranormal, dia gua juga ada shock tuh. di sini ya, nggak apa-apa. Kayak gini shock banget. Intinya kita Gue ibaratnya kalau lebih baik gue one by one daripada dikagetin. Kamera dapat nggak? mungkin Kamera dapat sambutan. enggak? Tadi? Enggak ya? Keras. Kalau misalkan di gitu kali mungkin ya. Begini, Iya. begini rambutnya nih. Dan dia tetap di situ tapi Di dia situ. bergoyang ya, tetap.
Tiba-tiba Kak Monik terjatuh seperti dimasuki sosok. Apa yang terjadi ini bang? Assalamualaikum. Tanya Bang Freddy. Apa benar ini sosok yang tadi yang kita lihat? Mohon maaf, kami bukan bermaksud untuk mengacak-acak Mengganggu, tempat ini. ya. Kami janji kami nggak pakai. No, 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 no. Tidak suka kalian ke sini. No, 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 no. Ya kami mohon maaf sebelumnya. Pemirsa, sepertinya tadi penampakan yang kita lihat sama-sama ya, kita melihat semua, nggak tahu Kak Monik sebelum begini melihat atau enggak ya, yang pasti kita bertiga melihat penampakan yang sangat jelas banget di situ, bergoyang-goyang, ingin menunjukkan kepada kita bahwa mereka ada di sekitar sini. Jadi yang sosok di situ ada laki-laki Mevro. Dia disuruh saya muter lagu Nona Manis. Boleh? Lagu yang udah lama banget ya. Coba dulu. Nah ini buat mereka itu. Sosoknya beliau lagi begini nih. Ya. Oh iya, dulu pada Sosok pertama itu yang kita lihat mata banget. Terus ini swing, tiba-tiba si Henry masuk dan dia tuh kayak kangen banget sama suasana. Iya. Ini sekarang kita mau menuju kemana? Mana? Bang Karlo? Jujur gua ketarik ke bagian belakang sana. Nah. Menuju lewat sana? Lewat Apa ke depan sini. Oh, ke depan, kita Nah, muter, kita ke muter sana. Oke. Yuk, pemirsa, kita menuju penelusuran ke sana. Mungkin Bang Freddy? Sepertinya kayak ada sosok yang pengen dibebaskan nih. Tolong Oke. saya. Di sana? Saya. Iya kayak gitu. Tolong saya kemari. Oh di sini nih apa ya? Di sini Bang Karlo nih mencium aroma seperti kayak kepedihan, dendam dan amarah dan tangis pemirsa. Seperti gini. Tolong saya. Ya rasanya. Oke, mungkin kita lanjut aja ya menuju Iya. lewat sini Bang Karlo. Lebih menantang. Yang lebih ekstrim dan ibaratnya yang bisa mengungkapkan fenomena-fenomena apa aja yang terjadi di sini pemirsa. Ya, jejak-jejak residual di masa lalu. Bang Karlo menangkap di bawah cerobong itu. Ibaratnya Allah alam ya, kalau Allah udah menentukan kun saya pun, kalau misalnya alam semesta udah menentukan bahwa semua akan terungkap. Ya berarti kita melakukan residual di sana ya? Ya, Kita masih menuju ke sana ya. Mudah-mudahan medannya bisa dilalui ya, karena ini udah banyak banget semak-semaknya. Karena sudah puluhan tahun juga sudah. Untuk menantang, niatan kita datang ke sini hanya untuk bersilaturahmi Pastinya. dengan sosok-sosok yang ada di sini, tidak mengurangi hormat kami sebagai anak cucu pada sosok-sosok yang di sini. Iya. Kita menghormati ya, Menghormati dan keberadaan mau beliau. silaturahmi dan tidak mau mengganggu. Betul. Tidak ingin menampakkan kejagoan kita. Betul, betul Bang Ciko. Ke sini apa ke sana? Terus, Ke sana lurus ya. Oke. Hati Bang Karlo. iya. Bang Karlo memasuki di sini sama Bang Freddy, sama Bang Ciko dan sama Isabel sama Kak Monik. Di sini udah vibrasinya udah gimana ya? Udah pengap. Jadi seperti berbenturan suatu energi frekuensi yang sangat kuat. Betul. Mulai sesak ini. Sesak nih ada. Aku juga tahan. Iya. Gimana Itu masuk sih bang. Bang Freddy? Merasakan? Bang, baru ngeliat apa? Ini besar. Ini besar. Kalau aku mungkin belum ya, cuma baru merasakan. Ini besar ya. Baru merasakan aja. Aku ngeliat ada mata di situ. Jadi Lihat kamu mata tadi. Seperti bercahaya lama. Ide ya. Oke, gimana? Langsung.
ya. Jadi pemirsa, setelah Bang Carlo memasuki tempat ini, semakin dalam dan semakin dalam, energi di sini semakin kuat. Tapi di sini Bau Bang apaan ya? Ciko, di sini kalau Bang Carlo melihat di sini bukan gimana ya? Aku bisa ke sini? Enggak gini. Dalam residual Bang Carlo di sini juga pernah ada yang mengadakan ritual-ritual yang nyeleneh. Karena kenapa? Di sini aura violetnya bukan terlalu pekat ya, tapi keunguan bercampur merah. Oke. Ada yang nyeleneh nih. Kayaknya I think like pesugihan. Oke, pesugihan. kayaknya di sini cukup tempatnya pas, cocok ya untuk sekali Cocok kita banget, melakukan cocok residual banget, ini. cocok Kayaknya banget di sini. Bener-bener di sini paling kuat nih. Because the people is very wicked. Yes. Is very wicked, and then so the way to end the memory Very long time. into flashback residual. One the more in the rich. Just from now, like them in the dark. Salah jalan semua mereka. Nyeleneh. Cocok ya sekali ya kita Oke. melakukan residual. Masuk atau di luar gimana? Masuk di dalam. Masuk. Masuk di dalam. Oke. Hati-hati itu jalannya agak. Kayaknya aku dulu atau siapa yang masuk? Aku dulu aja. Oke. Assalamualaikum. Kalian cocok banget di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada ular besar loh, gila. Ular besar banget. Begini. Banyak ya. Anjir. Begini loh, begini nih. Nih pemirsa, ini cerobong. Cerobong bisa bayangin yang panjang. Begini dia, mulutnya mangap merah. Di atas. Dia cabut. Mereka tidak mengizinkan ya. Ya udah, Ya, ayo Freddy, ayo. Anjir. Senternya. Bang, cabut bang. Jalan nih. Senternya. Karena cara pandangan gaib sudah Nggak kok jadi begini pemirsa ya. Pada saat yang menurut Bang Carlo dia cepet weh. Ini udah turun. Cepetan. Itu, aduh. Jalan mana? Jalan. Senternya, Bray. Anjir. Cepetan. Bismillah. Cepetan. Karena tadi pas masuk kita pertama Bang Carlo, saya masuk ke sana, Bang Carlo melihat penampakan ular yang sangat besar, mungkin memangap ke sini. Jadi kita kayaknya biar lebih aman ke tim kita, jadi kita tidak melakukan residual di situ karena semuanya kayak kita tadi panik. Sampai saya juga nggak bisa berkata apa-apa. Pokoknya yuk tetap di mata cakra Carlo, menembus tanpa batas. Bang Carlo. Jujur sumpah, saat tim gue masuk ke tempat cerobong ini, gue shock banget. Baru kali ini gue shock ditampakkan sama sosok besar gede. Ya gue kan jujur aja ya, gue sebagai seorang supernatural juga gue pasti ada rasa kagetnya dong, rasa takutnya juga pasti ada. Ya karena ya gue juga makhluk nggak sempurna, tapi insya Allah gue akan mengalahkan rasa takut gue demi kalian dan demi mengungkapkan residual di masa lalu. Bisa tadi kita
residual di sini ternyata ada insiden yang tidak kita inginkan, kurang kondusif suasana di Cirebon ini, makanya kita berlari dengan panik ya, semua lari karena demi keselamatan kita bersama dan tim kita lari. Ternyata setelah kondisinya sudah kondusif, kita kembali ke sini dan tentunya akan melakukan residual titik karena titiknya ini sampai dan lebih tepatnya tadi kita mengalami insiden suatu yang luar Astral Project Bangka Lu. mau langsung atau gimana? Ya boleh. Silakan. Coba dulu ya. Dan kemana-mana teman-teman, kita akan Bangka Lu, kita akan mulai segmen presiden. Dimensi di masa lalu. Awalnya tertutup, kabut hitam. Bang Carlo buka kembali, ketutup lagi. Bang Carlo buka kembali. Tiba-tiba ada asap putih. Buka lagi Bang Freddy, Bang Ciko. Buka lagi, assalamualaikum. Di situ melihat ada sosok seorang kakek. Seorang kakek, dia bertasbih nih. Dia begini. Cuman di sininya dia memakai apa ya, kayak seperti putih. Selendang. Iya, selendang putih. Dia nggak pakai baju tapi selendang putih dan iniannya putih. Adab istiadat yang udah diajarkan dari leluhur kita di masa lalu. Gemaripa loh jinawi. Dan leluhur itu tidak ingin minta disembah pemirsa. Beliau mengatakan leluhur meminta hormati keberadaan kami yang telah mendahulukan Anda. Oke. Ini bisa, jadi gue di sini bisa memetik dari ucapan beliau secara tidak langsung. Jangan menghormati leluhur luar, hormatilah leluhur di tanah kita sendiri. Di mana kita pijak, Nah. itulah kita hormati ya. Di mana kita dilahirkan pemirsa akan kembali ke tanah ibu pertiwi. Residual Astral Project tadi adalah mengedepankan sebuah kata, satu kata yaitu adab, adab, dan adab. Di mana kita harus mengedepankan adab. Berilmu namun tidak beradab, nonsen menurut gua. Jadi mata Carlo hari ini di pabrik gula gempol mengakhiri penelusurannya. Kami tidak memaksa Anda untuk mempercayai apa yang kami lihat dan apa yang kami dapatkan dan apa yang kami rasakan. Yang jelas kami melakukan penelusuran untuk mendapatkan informasi dan yang akurat dan fakta yang menarik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Mata Cakra Carlo menembus tanpa batas. Saya Freddy Bram. Saya Ciko Ram. Dimanapun kita berada, jangan pernah melupakan adab, leluhur, dan etika. Jangan pernah membanggakan leluhur dari bangsa asing, tapi banggalah kepada leluhur Nusantara dan hormati Ibu Pertiwi. Rahayu, rahayu, rahayu. Gemahripa lo Cinawi.
Sebelum yuk bukan Di balik sunyi malam yang mulai rapuh, ada cahaya kecil yang tak pernah luruh. Tatapanmu Charlo pecahkan gelap itu, seakan dunia berhenti dalam nafasmu. Setiap helai rahasia kau simpan dalam bisu, namun mata cakramu bicara lebih dulu. Mata cakra Carlo tembus ruang dan waktu, membakar takutku, meredakan